Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tristiawati dari kelas 12 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kearsipan. Nah, kalian tahu nggak arsip dan kearsipan itu apa? Jadi, arsip secara definisi adalah catatan, rekod, atau warkat yang ditulis, dicetak, atau ditik dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang punya arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada berbagai media. Media yang digunakan arsip adalah kertas, kertas film, media komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip atau warkat menurut sistem tertentu. Kegiatan kearsipan untuk menyelamatkan arsip yang berisi informasi penting dan menjadi bukti pertanggungjawaban yang autentik baik dari fisik maupun isi. Jenis-jenis arsip. Yang pertama berdasarkan bentuk fisik meliputi yaitu arsip lembaran dan arsip non-lembaran. Arsip lembaran, arsip berbentuk lembar kertas seperti surat, kwitansi, faktur, dan foto. Sedangkan arsip non-lembaran, arsip yang tidak berbentuk kertas, misalnya disket, flash disk, mikrofilm, dan kaset. Yang kedua, berdasarkan isi masalah meliputi yaitu arsip keuangan, arsip inventaris, arsip personal, arsip penjualan, dan arsip produksi. Arsip keuangan berisi dokumen tentang keuangan seperti kwitansi, cek, giro, dan kartu kredit. Arsip inventaris berisi data barang atau aset milik organisasi. Arsip personal berisi data dan dokumen tentang pegawai. Arsip penjualan berisi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penjualan. Sedangkan yang terakhir, arsip produksi berisi data mengenai proses dan hasil produksi. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan meliputi yaitu arsip milik lembaga pemerintah dan arsip milik instansi pemerintah dan swasta. Arsip milik lembaga pemerintah, arsip yang dimiliki instansi pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah. Sedangkan arsip milik instansi pemerintah dan swasta, arsip yang dimiliki oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Yang keempat, berdasarkan sifat meliputi yaitu arsip biasa, arsip penting, arsip tidak penting, arsip vital, dan arsip rahasia. Arsip biasa nilainya sudah tidak penting karena masa berlakunya telah lewat. Arsip penting masih diperlukan untuk kegiatan di masa mendatang. Arsip tidak penting hanya memiliki kegunaan informasi sementara. Arsip vital sangat penting bagi kelangsungan organisasi dan tidak dapat diganti. Sedangkan arsip rahasia hanya boleh diketahui pihak tertentu karena bersifat rahasia. Yang kelima, berdasarkan fungsi meliputi yaitu arsip dinamis, arsip aktif, arsip semi-aktif, arsip inaktif, dan arsip statis. Arsip dinamis, arsip yang masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan arsip aktif sering digunakan. Arsip semi-aktif mulai jarang digunakan tetapi masih diperlukan. Arsip inaktif sudah sangat jarang digunakan hanya sebagai referensi. Sedangkan arsip statis, arsip yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan sehari-hari tetapi memiliki nilai sejarah dan disimpan secara permanen. Ada tujuan kearsipan. Yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk menghemat tempat penyimpanan. Yang kelima, untuk menjaga kerahasiaan arsip. Yang keenam, untuk menjaga kelestarian arsip. Dan yang terakhir, untuk menyelamatkan pertanggungjawaban mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Fungsi kearsipan.
Yang pertama, sebagai alat pengingat bagi organisasi. Arsip menjadi pengingat kegiatan yang pernah dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan saat dibutuhkan. Yang kedua, sebagai alat bukti yang autentik. Arsip berfungsi sebagai bukti yang sah dan dapat dipercaya jika diperlukan di kemudian hari. Yang ketiga, sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Arsip menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, sebagai barometer kemajuan organisasi, arsip dapat menunjukkan perkembangan dan kemajuan suatu organisasi dari waktu ke waktu. Yang kelima, membantu kelancaran organisasi. Arsip membantu pekerjaan berjalan lebih lancar serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Yang terakhir, sebagai bahan dokumentasi, arsip menjadi bagian dari dokumentasi yang menyimpan informasi dan bukti penting secara akurat. Pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Pengelolaan arsip yang baik adalah proses mengatur, menyimpan, memelihara, dan mengamankan arsip secara sistematis agar dapat digunakan kembali dengan cepat dan tepat saat diperlukan. Arsip yang dikelola dengan baik akan mendukung kelancaran kegiatan administrasi di sekolah, kantor, maupun organisasi. Pentingnya pengelolaan arsip. Yang pertama, memudahkan pencarian dokumen sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Yang kedua, menjaga arsip agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Dan yang terakhir, menjamin informasi dalam arsip tetap lengkap dan dapat dipercaya. Nah, jadi kesimpulannya, pengelolaan kearsipan merupakan proses mengatur, menyimpan, memelihara, dan menemukan kembali arsip secara sistematis agar informasi tetap aman, terjaga, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Arsip memiliki peran penting sebagai sumber informasi, alat bukti, serta pendukung kegiatan administrasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kerahasiaan dokumen, serta mendukung kelancaran dan perkembangan organisasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.